عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن الصلاة يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واتك درجانا يا ربي يا لنا صوت يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا متناهي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مقنعي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا
sudah tahu masyarakat sini. Yang memberitahu namanya Mbah Yai Idris dari Gemolong. Itu salah satunya itu Mbah Haji Marno, sekarang masih hidup, rumahnya di Jagir, dulu aslinya Cabian. Dia cerita, nanti di sini nanti ada pondoknya, pondok. Nanti ada orang pendatang yang akan memakmurkan ini. Jadi rame makmur sekitar daerah ini. Ini pondoknya. Itu tahun 60. Loh, saya ini lahir tahun 64 ya. Ini sudah cerita tentang pondok, tentang cerita tentang saya. Mbah Yai Idris cerita. Sakjane Mbah Haji Marun mengatakan, oh tiba jenengan to sing diceritani oleh Mbah Yai Idris. Mboten Mbah Haji, kula namung sak derma niku wis ditulis karo Gusti Allah, wis dipilih karo Gusti Allah, kula dhewe ya durung lahir. Jadi tempat ini termasuk tempat pilihannya Allah bahkan sebelum kita semua lahir. Ini dipilih oleh Allah. Tempat-tempat agama itu begitu. Wallahu alam itu. Mungkin dulu orang dulu banyak yang doa, yang jadah. Termasuk katanya di puncak gunung itu ada seorang syekh aulia ulama yang meninggal di puncak gunung itu. Ada menurut Waqala Sarkom, katanya orang sarjana makom, sarjana kuburan. Cerita sama saya begitu, itu katanya begitu. Wallahu alam. Pilihan. Nah ini makanya kita ambil pelajaran. Bagus kalau kita ini silaturahim, rehlah ke tempat-tempat yang barokah. Ini termasuk pengurus-pengurus ini, alhamdulillah ini. Ini diajak Gusnya silaturahim ke Sunan Bonang. Kemarin sudah ke Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, kemarin Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Ampel, sampai tempatnya Mbah Yai Khalil. Besok Rabu yang akan datang katanya mau ke Sunan Gunung Jati Cirebon. Saya larang, ajo. Jangan. Karena saya Rabu itu mau keluar 3 hari ke Tuban. Nanti aja minggu depannya boleh. Jangan Rabu ini. Rabu ini saya mau keluar ke Tuban dulu, ke Sunan Bonang sana. Ini termasuk ini bagus. Tempat-tempat yang di situ singgahannya Syekh Subakir, ada juga yang mengaku makamnya Sunan Maulana Ishak, bapaknya Sunan Giri, padahal aslinya makamnya di Malaka sana, di Malaysia. Tapi ada juga yang di mana? Lamongan. Itu juga bekasnya, nggak apa-apa, itu berkah juga. Di situ sholat 2 rakaat, doa, nanti ambil berkah. Perjalanan Isra, namanya Isra. Jadi mau Mi'raj itu Isra dulu, mujadah dulu, ambil berkah dulu, pengalaman sana sini dulu. Tapi dalam Isra ini juga Kanjeng Nabi itu mendapat ujian, ada godaan dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Jadi kita ini semuanya nanti juga gitu dalam perjalanan menuju kepada Allah ini kita mesti digoda 4 ini. Dari belakang nih iblis setan, dari kanan ini adalah Yahudi, dari kiri ini adalah Nasrani, dari depan ini wong wedok, tuwek, welek, kembang perot, ngentutan. Wong wedok apa? Tuwek, elek, kembang perot. Lah itulah kita harus jeli teliti. Kalau belakang ini iblis, setan, kita harus tahu lagu wajibnya iblis namanya itu dikatakan oleh para ulama, lagu wajibnya namanya talbis. Lagu wajibnya itu talbis. Apa talbis? Rayuan Gelembuk Solo. Ngerayu-ngerayu, sumpah-sumpah, perkara yang batil, perkara yang salah, tapi dikatakan benar, dikatakan baik. Walasan ngene ngono, ngene ngono, ngene ngono. Kuwi lagu wajibe jenenge iblis karo seton. Talbis apa? Maksudnya kalian ini ngerayu di surga supaya ndak makan buah ini. Ini namanya buah khuldi. Sing jenenge iblis khuldi.
Kalau dalam Al-Quran tidak ada namanya itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Gitu aja. Jangan kau dekati pohon ini. Pohon apa? Wallahu alam, para ulama berbeda pendapat ini. Ada yang mengatakan korma, ada yang mengatakan itu, ini itu macam-macam. Tapi iblis yang kayak jeneng iki lho sing ngapusi dijungi khuldi. Kekal. Disesuaikan karo karepe udele dewi. Pohon khuldi. Ini Adam sama Hawa, ini namanya pohon khuldi. Artinya kekal. Kalau kamu nanti makan ini seperti malaikat, kamu jadi kekal di surga. Lagu lajibe iblis. Jangan mau rayuan gombalisasi. Lah ini bagi orang yang ahli ilmu saja yang tahu. Kalau enggak ahli ilmu dirayu, oh ya elah ya goblok. Wong botol bodoh dan wong bodoh dan tolol diguyu karo iblis setan. Paling enak godane enak. Angger diomong ngene, iya ya apa? Iya ya Maka talbis kita harus tahu ciri-ciri begini. Kayak ngene, anu ngene, alasan ngene, ngono ngene. Alah iblis. Lagu ajibe tarah sumpah-sumpah ngerayu-ngerayu. Gelembuk Solo. Rayuan gombali sasi serasa direwes. No reken. Kalau yang kanan ini Yahudi. Yahudi itu ciri khasnya dalam tafsir ghairil maghdub. Nah, maghdub ini orang yang dimurkai, ini orang Yahudi. Dol yang tersesat inilah Nasrani. Apa cirinya orang Yahudi? Ilmiyun bi ghairi amal. Dia itu punya ilmu tapi nggak mau amal. Ngerti agama tuh ngerti, kebenaran tuh tahu. Orang Yahudi tuh ngerti Islam tuh benar. Pernah Kargozairi rahimahullah ketemu orang Yahudi. Cerita kebenaran dan kebaikan Islam. Dia yang orang Yahudi yang cerita. Terus ditanya oleh Yai, lah kenapa engkau ini lo tahu kebaikan dan kebenaran Islam? Kenapa kok kamu tidak masuk Islam? Ditanya oleh Romi Zair. Maka orang Yahudi ini lo kok gaplei. Jawabannya apa? Inna huda hudallah. Dalil hidayah itu milik Allah. Karena saya tidak mendapat hidayah dari Allah. Lah kenapa saya kok tidak mendapat hidayah? Bagaimana saya mendapat hidayah? Sedangkan saya, keluarga saya, keturunan-keturunan saya ini orang-orang kelejindul-kelejindul sampai membunuh Nabi Rasul. Maksiat-maksiat, licik, penipu, penjahat. Kami ini banyak dosa. Ngaku, yo ngerti Yahudi ngerti ya. Jadi kalabar kalabal rona ala qulubihim makanu. Ini karena dosa-dosanya ini kotoran-kotoran telah menghijab dirinya nggak dapat hidayah. Makanya dia dalil innahuda hudallah. Senuk huru-gurunya orang Belanda yang digunakan untuk menghancurkan Indonesia, menjajah Indonesia, datang ke Aceh sampai akhirnya merayu para ulama. Ini ngaji, apal Quran ini, apal ribuan hadis itu. Senuk huru-gurunya orang Yahudi. Ditaskil oleh ulama Indonesia. Lu ngerti agama lu. Kenapa enggak masuk Islam? Jawab, inna huda hudallah. Bathukmu kuwi ngene. Tarah kowe ora karep. Tarah ya karena dosane gede. Wis mengotori hatinya, ya sudah. Maka orang Yahudi itu punya ilmu tapi enggak mau amal. Ini termasuk ini penting bagi santri, termasuk para asatidz, para kiai, para alim ulama, orang-orang tokoh agama. Ini jangan sampai kita kena rayuannya Yahudi, punya ilmu tapi enggak mau amal. Ngoprak-ngoprak santri, oh jemaah
dhewe gak jamaah. Ayo istighosah, dhewe gak gelem istighosah. Ayo tahajud, dhewe gak gelem. Ayo ngaji, dhewe turu bangkong. Alah, model pengurus ngene iki wis ecek-ecek. Iki termasuk golongan Yahudi. Lah nek Nasrani waladhdallin dol tersesat. Ini waliane. Dia amal tapi tanpa ilmu. Ini Nasrani. Nasrani ngamal tanpa ilmu. Ini ciri khasnya. Semangat ngamal ngejos. Serbane sak gunung. Sak bokongi skuter. Wah, semangat, sholat semangat. Masya Allah. Saat jaulah kakinya kena telek. Kena apa? Kena telek. Masuk masjid gak dicuci. Kena kotoran. Kotor najis. Debu-debu yang menempel pada badan itu jadi tameng asap api neraka. Eman tak cuci. Wow, gendeng jenenge. Ngamal tapi tanpa ilmu. Jadi ini ya tersesat. Al-Islamu ilmiyan wa amaliyah. Islam itu yang ilmu dan amal gitu loh. Maka kita harus hati-hati. Maka sudah alhamdulillah para santri sudah dipilih oleh Allah datang di tempat ini yang kering kerontang ini semata-mata belajar ilmu. Ini satu keberhasilan tersendiri. Tapi jangan terpesona, terperdaya kena penyakitnya Yahudi, yakni nggak mau ngamal. Apa yang kita katakan mesti kita amal. Minta tolong sama Allah. Insya Allah. Nah, ini Islam. Al-Islamu ilmiyun wa amaliyah. Ulangi. Ini Islam. Islam itu ilmu dan ini pun masih belum selesai. Masih dicegat uang tuwek, elek, kempong, perot, tur, ngentutan. Itulah gambarannya dunia. Maka Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau tergoda, terpesona, mengikuti ajakan dicegat wong tua elek tadi, itulah gambarannya dunia. Maka umatmu nanti akan tersesat, tidak sampai kepada Allah dan surganya Allah. Karena apa? Mementingkan dunia, mengalahkan agama. Maka siapa yang menjadikan dunia lebih dipentingkan melebihi agama, gak tekonggon Kang. Ya, penting itu. Makanya ilmu Mbah Yai Mahmud Abai Rama Yai Zairan itu. Ilmu donya itu simpel. Ngono yo ngono ning aja ngono. Apa? Ya pancen ya awake dhewe iki ya menungso duduk malaikat, butuh fulus, butuh ngene, tapi walaupun sak pentingi kaya ngapa donya aja pisan-pisan ngalahne agama atau urusan akhirat. Urdu ya urdu, tapi aja sampai ngalahne agama karo akhirat. Ini penting. Ini dijarak baik-baik. Karena nanti kamu, ini kemarin saya tanya ini, laki-laki itu, ini tak dudui. Aku gak tak ceritain namanya, kelas 6, kelas 6 tak teko, tak kumpul nih kamar saya itu. Kowe jane mondok ning alisan kowe golek apa to, Kang? Donya akhirat apa akhirat tok? Lha kok rata-rata jawabane golek donya karo akhirat. Sing jawab akhirat tok gur loro, sing lulus loro tok. Sing 18 16 gak lulus, sing loro lulus. Ini penting ini. Maka ingat baik-baik ini. Kamu tulis itu, surat Asyura ayat 20. Nah, apal nih. Surat apa? Asyura ayat 20. Cah cilik-cilik barang itu hafal nih. Asyura, surat musyawarah itu. Man kana yuridul harthal akhirati nazid lahu.
Terus no. Nazid lahu fi harthi wa man kana yuridul hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini penting. Kalau kamu mengendaki akhirat, aku tambah kata Allah. Maksudnya ditambah keuntungan dunia juga. Tapi kalau kamu mengendaki dunia saja, tak kei sebagian dunia, sebagian daripada dunia dengan sesuai dengan kehendak Allah, takdir Allah. Tapi akhirat enggak kebagian. Lalu aku tak tekoki, lho kowe kok iso jawabane milih dunia kalau milih akhirat itu dalilmu apa? Kalau nggih dalil Pak, Quran niku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duduk dalil kuwi Kang wi. Namanya sing mbak karepne iku ning ati kok Kang. Gak iso milih loro, gak iso. Ngono lho. Kudu siji. Nah, makanya cari akhirat, dunia pasti dapat. Kalau kamu cari dunia, akhirat mesti nggak dapat. Loro-lorone Pak, bathukmu kuwi. Nek loro-lorone apa? Bathukmu kuwi. Imam Ghazali menceritakan dalam Ihya Ulumuddin, rata-rata imannya yang pinggiran ecek-ecek, kuwi mesti milihe yo donya yo akhirat. Kuwi kanggone wong sing imane ecek. Ini perhatikan ini. Ini santri kudu ngerti iki. Engko jangan-jangan bar ngaji Isra Mi'raj, engko sing putih langsung buat kriteria yang berat melamar saya. Alumni yo hafid Quran yo alim, tapi sing duwe mobil. Padha ae kuwi jenenge. Alah pak-pak. Alah. Kriteriane kok nganggo mobil iki apa to? Ya wis hafal Quran, hafid, alim, soleh ngono lho. Kok dadak ditambahi apa? Di mobil kuwi jenenge loro-lorone wis gak jalan kuwi ngene. Kayak tunggale anak mbahmu piye. Lah engko nek pokoke aku kepengin sing alim, pokoke sing agamane pokoke. Engko mesti engko mbuh duwe mobil apa pletok-pletok mesti enek engko insyaallah. Mesti enek kuwi. Donya niki mesti enek. Tapi nek donya, wah, pokoknya aku sing duwe Mercedes, sing duwe Mercy, pamer Gucci. Entek gak agama gak enek engko. Entek. Carane ngono kuwi. Insyaallah lah godaan 4 ini gambarannya kehidupan di dunia ini. Kalau kita lulus dari ini, lulus sudah. Mi'raj sudah. Maka Kanjeng Nabi dalam Isra Mi'raj langsung dilantik jadi pimpinan Nabi Rasul di Masjidil Aqsa itu. Setelah diuji lagi, suruh milih antara khamr sama powan susu. Maka Rasulullah mengambil susu. Ini menggambarkan agama Islam ini fitrah. Tidak bisa ditambah, dikurangi, dibelok-belokkan oleh siapa saja. Terus kemudian datang para nabi, para rasul semuanya kumpul di Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW mengimami. Setelah itu Mi'raj, langit 1 naik, ketemu Nabi Adam alaihissalam, naik ke langit 2, ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, naik lagi ke langit 3, ketemu Nabi Yusuf alaihissalam, naik lagi ke 4, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris dulu pernah rekreasi, tadi tur ke surga, nggak mau kembali. Sak jasate, wis kadung enak, wis gak balik, wis sing swarga ya, wis sing langit 4 kono. Tapi kalau Kanjeng Nabi, surga neraka tahu semua, tapi kembali lagi untuk mendakwai, mendoakan dan memperjuangkan supaya orang semuanya bebas selama di neraka, masuk surga semua. Oh, seandainya Kanjeng Nabi seperti Nabi Idris, ya bisa juga insya Allah lebih tinggi derajatnya. Tapi enggak, pulang untuk menyelamatkan orang. Masya Allah. Nabi Idris di langit 4, terus naik ke langit 5. Ketemu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian naik ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ke-7 ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi Baitul Ma'mur, naik lagi sampai wallahu alam nggak bisa diceritakan. Wis duru-duru. Malaikat Jibril pun sampai, oh ya Rasulullah, saya sudah menghantar sampai sini. Saya nggak kuat lagi. Satu rambut saya naik sedikit terbakar saya.
Monggo silakan sendiri, nanti ada yang perbagian itu sudah ada istiqbalnya, gentian, malaikatnya gentian, enggak kuat. Derajatnya Rasulullah pimpinan Nabi per Rasul dan mengalahkan pimpinannya malaikat. Masya Allah. Jadi makanya Rasulullah itu menjadi ahsanul makhlukat, sebaik-baik ciptaan Allah, tertinggi, paling sip, paling sempurna, yaitu pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didapatkan semuanya itu saat Isra Mi'raj, setelah entek-entekan mujahadah untuk agama ini. Makanya ngelabi agama wi ora sah larang-larang, dituku nganggo tukon 100 wae. Tapi 100 kuwi disatus. Kanjeng Nabi mujahadah 100 ditus, akhirnya musyahadah ba'dal mujahadah. Pol-polan. Derajatnya luar biasa, tinggi sekali. Sampai akhirnya Mi'raj bisa melihat daripada surga, neraka. Lah ini panjang. Macam-macam neraka ditunjukkan, macam surga. Jadi Allah ini Maha tahu, sehingga apa yang akan datang itu tahu Allah, maka ditunjukkan itu. Ada satu manusia di neraka, lambene ndumbli kaya cangkeme unta. Dumbla-dumbli ngono. Terus kemudian dilempar batu dari neraka. Plung masuk kaya bakso mlebu cangkem, plung, tapi dari api. Begitu masuk jedek, iki joplong, geni, menghancurkan dan menghanguskan mulutnya, tenggorokannya, ususnya, perutnya, sampai duburnya keluar lagi. Lagi, utuh lagi, lempar lagi, jebol lagi, hancur lagi, utuh lagi, lempar lagi. Siapa itu? Jibril. Itu orang-orang yang makan harta anak yatim. Malati, harta anak yatim. Awas ya pembimbing, nggawa apa? Nggawa duit anak yatim. Ayo Mbak Entit, nggawa duburmu bolong. Anak yatim ini duit karomah malati. Kudune Mbak Jalu donga malah Mbak Entit duite karo jajane ndak remok jenenge. Ada lagi perutnya itu gede sak tong, walah ngungkuli tong, sak beduk menter-menter. Gede gak iso mlaku. Jadi mlakune tersendat-sendat wetenge sak uha. Awake cilik wetenge iku ngungkuli sampai awake betotong dadine. Sampai didak-idak karo Firaun karo pengikute sak iso mlebu. Ya wis didak-idak temen iku. Isine buatang set-set bau ora karu-karuan. Kenapa kok begitu? Karena dia pada saat di dunia makan duit wedok. Apa duit wedok? Uang riba, duit anak-anak. Duit wedok sini. Ada lagi apa itu, wah ngeri-ngeri lah. Di antaranya juga Rasulullah melihat, loh kebanyakan neraka kok isinya wong wedok ya. Waduh, anak wedok iki piye to ya. Lah di antaranya anak wedok iki ya iki mau serapate apik ngono ae. Ngono ae. Ada juga. Nah, ini satu lagi, ini bagi orang yang menghafal Quran, hati-hati. Tapi jangan kemudian jadikan, aku takut ning ngono rasa ngapalin Quran. Alah, keliru nah. Ini sebagai peringatan saja. Ada orang itu kepalanya itu dikeprok karo watu, prok, pecah ndase. Dilempar batu, tek, pecah kepalanya, terus utuh lagi, batunya terbang lagi, ngeprok lagi, pruk, pecah lagi, hancur lagi, utuh lempar lagi batunya, terbang lagi. Siapa Jibril itu? Orang-orang yang dulu pernah mantan hafiz Al-Quran.
mantan hafid Al-Quran. Ngapal nih Quran, pernah hafal Al-Quran, gak diteres, akhirnya semua hafalannya hilang, habis wes bablas angine. Iku dosa gede. Jadi sing semangat ngapal nih Quran karena ini perintah, juga ini fadilah gede, tapi setelah hafal Quran kudu dijogo sampai mati. Insyaallah. Makanya nanti yang hafalannya baik putra maupun putri yang 50 juz ke atas itu akan menjadi tim suksesnya tarweh 30 juz. Baik putra maupun putri menjadi imam, menjadi tim suksesnya lah. Tarweh 30 juz Ramadan yang akan datang supaya hafalannya kuat. Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini syahrul Quran. Manfaatkan untuk menguatkan apa itu hafal Al-Quran Ramadan itu. Tapi jangan nunggu Ramadan, sekarang itu jadi mulai. Makanya kalau ada mangzil di samping sabak ini ada sabeki, ada mangzil, kuatkan semuanya, insya Allah. Pokoknya nanti mudah-mudahan dijaga oleh Allah, jangan sampai hafalan kita hilang. Allahumma amin. Ini penting ini, Isra Mi'raj ini didudone. Tapi di surga juga itu. Wajibnya melihat dulu, ada orang tani itu loh, panen padi, bar panen lho, bar dijikui parine iki tukul neh. Urung sempat tukul langsung lemu. Langsung padinya gede. Langsung jadi panen ponen. Apa tadi apa iki? Nek ponan panene dia apa? Enggak pernah habis. Maka Malaikat Jibril menceritakan, ya Rasulullah, itulah orang yang saat di dunia beramal dengan amal-amal yang amal jariyah. Masya Allah, bangun masjid, mengajak orang sholat, mengajak orang ngaji, jariyah, pokoknya yang mintu, amalan-amalan jariyah, terus nggak akan putus-putusnya, walaupun dia meninggal. Ajrun ghairu mamnun. Maka tiap-tiap diri kita mesti mencari peluang sebanyak-banyaknya, amal-amal jariah sebanyak-banyaknya, insya Allah. Nah, surga neraka akhirnya naik sampai akhirnya dekat-dekat sampai kepada Allah. Begitu didekatkan kepada Allah, dekat lagi sampai tidak bisa diceritakan. Ini sampai para ulama ini berbeda pendapat, apakah Rasulullah melihat betul-betul melihat kepada Allah. Nah, ini berbeda para ulama. Tapi ringkasnya yang paling kuat adalah sepengetahuan saya itu bukan berarti Rasulullah melihat langsung, enggak kuat. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi Rasulullah dan para sahabat tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tentang melihat langsung. Tapi dekat betul lah. Saat begitu ketemu Allah dalam kedekatan yang tidak bisa diceritakan itulah, maka salam penghormatannya kanjeng Nabi menyampaikan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Keselamatan, sholawat, rahmat dan kebaikan barokah semuanya itu hanya milik Gusti Allah. Dijawab oleh Allah dengan salam yang dikatakan Malaikat Jibril, ya Rasulullah, tidak ada salam istimewa dari Rabb Tuhan semesta alam kepada makhluknya sebelumnya dan setelahnya. Salam komplit, penghormatan sempurna dari Allah kepada nabinya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka oleh para ulama, sholawat yang terbaik ya ini sholawat ini. Termasuk Abu Yazid Al-Bustami bisa ketemu Rasulullah yaqdotan ini ya dengan sholawat itu. Nah, ini termasuk nanti kalau kita diizini datang kepada makam Rasulullah, nah kita baca sholawat ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi juga oleh Maulana Zakaria ditulis itu
juga boleh, lebih komplit juga bagus. Ditambahi as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ini selawat. Nah, terus kemudian setelah itu Rasulullah kemudian menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Mugi ya Allah keselamatan kangge kita sedaya lan termasuk hamba-hamba yang soleh semuanya. Ini. Jadi mumpung ketemu Allah, semuanya rahmat, semuanya permintaannya dikabulkan, Rasulullah mikir nih umate. Oh begitu. Dari pertemuan pembicaraan yang ringkes padat inilah kemudian disaksikan oleh malaikat, maka para malaikat kemudian mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua malaikat semuanya tahu. Jadi kayak kita ini ada monitor televisi di kanan kiri semua. Pertemuannya agung, orang agung sama zat yang maha agung. Wah, langsung bersyahadat para malaikat itu. Terus kemudian dari pertemuannya Rasulullah dengan sama Gusti Allah disaksikan oleh para malaikat ini, kemudian bersaksi semuanya, maka selayaknya lah umatnya akhirnya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal sampai sini. Nah, ini makanya ini menjadi rukun qauliyah sholat ini sampai di sini. Nah, maka kemudian ceritanya panjang lebar, tapi ini saya penggal, saya pendekkan saja. Ringkesnya setelah ini memperingati memang perkara untuk linuriyahum min ayatina, untuk perkara iman, keagungan kebesaran Allah akhirat, kebesaran agama, kebesaran keagungan Allah. Ini maksudul a'dzam yang kedua memang untuk perkara sholat yang sebenarnya 50 waktu. 50 waktu itu dari semalam. Jadi maknanya setiap setengah jam awake dhewe sholat jamaah aneh. Lagi macul, lagi masak, Allahu Akbar, ngorone sholat jamaah aneh. Lagi nenek-nenek, Mas Arifin lagi mandori tukang, sholat neh tinggal setengah jam. Jadi setiap setengah jam kurang lebih, karena 24 jam. 24 jam itu 50, jadi setengah jam kurang malah. Setiap setengah jam dalam 24 jam ini sholat lagi 50 waktu. Berkat fikir, riso dan permintaannya Nabi Musa alaihissalam, kemudian dibikin rukhsah keringanan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa, ya Rasulullah, Nabi Muhammad, mintalah keringanan lagi. Ben rodok menak santri alisan biasanya kan nek duhur kan doprak-oprak angel wis ping pindho lah. Waya subuh karo isak tok ngono lho. Ben menak santri alisan wong ringin 7 sekitare wingi. 5 wis dari 50 jadi 5. Sik minta keringanan lagi. Tapi Rasulullah gak kewowo. Mboten menak dari 50 bolak-balik sampai 5 sik njaluk ringane beyo sesuai gak salat nggo carane ngono kuwi gak yati ngrogo rempelok. Pun kula ridho 5 cukup insyaallah. Walah 5 24 jam ae. Delu. Nah, maka kemudian dengan ridho dengan 5 itu tidak minta keringanan lagi, kemudian ada suara. Nah, ada suara walaupun cuma 5 waktu tapi pahalanya tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Coba kalau saya jeledeng nih turu ngorok titik, ayo tangi neh. Macul urung apa ya tangi neh. Ayo masak yuk urung sampai mateng, ayo kompore mati salat neh setiap setengah jam ya. Ora kebel ngising, ora keber. Masya Allah, itu pun jadi 5-nya itu pun masih ditambah lagi pahalanya tetap 50 waktu. Alhamdulillah, makanya dikai harga murah ini untuk bisa langsung ketemu sama Allah, disyukuri, ojo nganggo males
setiap adzan sudah dikumandangkan, maka kalau mau menyembadani panggilannya Allah melalui muadzin, ini merupakan kesuksesan. Hayyala sholah, hayyalal falah. Maka kita niatkan, kita perbaiki sholat kita. Insyaallah kita perbaiki sholatnya keluarga kita. Insyaallah kita perbaiki sholatnya teman-teman kita. Insyaallah kita ajak umat ini juga mau memperbaiki sholatnya. Insyaallah maka sukses. Gitu loh. Sukses. Tapi kalau hayyala sholah sholatnya klek-klek, klek-klek. Maka ini penting, setelah Isra Mi'raj ini kita niat bareng-bareng, mau kita perbaiki, kita sempurnakan sholat kita. Insyaallah jangan lupa untuk menyempurnakan sholat, salah satunya sempurnakan iman. Sempurnakan iman ini terus, ini usaha iman terus. Karena itu kualitas sholat ini bertingkat-tingkat, maka iman terus diusahakan terus. Sambil terus memperbaiki terus. Makanya setiap kita gotong royong bareng-bareng kita ini menyempurnakan sholat, insyaallah. Makanya disebut COVID kok 19. Iya apa toh 19 iki maknane apa? 19 kuwi maksude sholat wajib 17 rakaat tambah ono tahajud minimale 2 rakaat, jumlahe piro? Piro? 19. Monggo sapa sing iso nyempurnane salate fardu sama tahajude minimal berapa rakaat tadi? 19, maka selamat dari COVID-19. Kowe kepengen selamat gak? Pengen? Niat selamat dunia akhirat? Gampang, selamat itu terdiri dari huruf apa? S, L, A, M, E, T. S subuhe kempling, L luhure kempling, A asare oke oye, M maghribe yo sip, E isae yo oke, tambah T tahajute. Selamat dunia akhirat. Insyaallah. Tahajute digugah yo. Aku inget santri jan eram nanti gugah sampai jeledeng, sing gugah sampai tele-tele. Wis tangi sampai wis sujud. Loh, sujud lho, turu iso sujud turu. Lungguh ya turu. Sing gak turu cuman madang tok. Apa iso turu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya untuk menyempurnakan sholat itu, memperbaiki sholat itu ditambah sholat-sholat sunnahnya. Termasuk ini sunnah besar 3 minimalnya itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan ini. Yang pertama sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Yang kedua sholat duha. Sholat apa? Duha. Yang ketiga 3 hari puasa setiap bulan. Kok ini kok bisa kita jaga? Insya Allah. Ini sunnah. Dan banyak lagi insya Allah dengan sholat ini nanti semua agama itu, ajaran agama itu kena semua, karena semua ada dalam sholat. Wah, kita perbaiki, kita terus belajar terus, kita gotong royong menyempurnakan ini, insya Allah. Lah terus di dalam sholat itu, ini saya terakhir dalam sholat yang perlu saya sampaikan ini termasuk bagian dari sholat adalah salam ke kanan, salam ke kiri. Salam itu bunyinya gimana toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikehendaki oleh Allah, kita tiap-tiap diri kita hamba ini menyebarkan keselamatan, menyebarkan rahmat dan menyebarkan barokah ke seluruh keliling bagian bumi sebelah kanan dan menyebarkan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepada seluruh penjuru bagian bumi sebelah kiri. Maka setiap orang itu profilnya, figurnya, tipologinya adalah rahmatan lil alamin. Yang pertama menyebar keselamatan. Maka Nabi mengatakan al-muslim, yang namanya orang Islam, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi
orang Islam itu adalah orang lain selamat dari mulutnya dan dari perbuatannya. Ya, minimalnya orang muslim menyebar selamat ya Pak, dari ucapannya maupun perilakunya tidak mengusik, tidak mengganggu, tidak merugikan, tidak menganiaya orang lain. Minimalnya itu assalamualaikum, minimal sudah. Kurang dari itu gak sah sholatnya. Secara fikih minimal assalamualaikum. Tipologi orang Islam minimalnya orang lain itu selamat dari dia, itu minimalnya. Syukur-syukur warahmatullah, menyebar rahmat. Menyebar rahmatnya ada dua minimalnya, memaafkan dan selalu memberi. Ojo selalu jajani aku jaluk, gak. Menyebar rahmat itu memaafkan dan memberi. Begitu. Kalau kita ini punya sifat memaafkan dan memberi, ini berarti menyebar rahmat. Menyebar barokah. Barokah itu milik Allah. Allah berikan barokah, syaratnya iman dan takwa. Maka caranya supaya menyebar barokah, kita ajak manusia dengan kita rayu, kita doakan supaya dia taat kepada Allah Rasulnya, dia iman dan takwa, akhirnya dapat barokah. Jadi nek kepengen selamat, nek kepengen sempurna salate, di luar salat kudu dakwah. Ngono lho maksudnya iki. Oh gak dakwah berarti salate gak sempurna. Tapi harus pakai akhlak. Dakwah ngrasani kono, nyalahne kono, mblangentaki kono, nganggo akhlak. Itulah gambaran miniaturnya sholat itu begitu. Kita niat insyaallah. Saya kira itu aja, pas jam 10 wis nanti selepas ini mayoran diiringi dengan hiburan sholawat al-badriyah. Masya Allah. Tapi sebelum kita doa dulu. Mudah-mudahan barokah pertemuan kita memperingati Isra Mi'raj ini. Al-Fatihah.